Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi perpustakaan yang akan saya buat melalui Java NetBeans. Nah, pertama-tama saya sudah membuat eh, form data pembuat, yaitu adalah data diri saya sendiri. Kita run lebih dahulu. Nah, di sini sudah ada terdapat data pembuat, foto saya sendiri, dan nama saya Lester Monica Barus dengan NPM 2215175. Nah, saya akan membahas bagaimana cara pembuatan dari data pembuat tersebut. Nah, yang pertama-tama itu kita akan melakukan login pertama kali di halaman menu utama, di mana menu utama ini nanti akan menampilkan hasil dari desain-desain yang sudah saya buat yang terdapat di kolom admins tersebut. Nah, kita run dulu. Nah, di sini sudah terdapat judulnya yang berjudul aplikasi perpustakaan. Sesuai yang tadi saya sudah katakan, saya akan membahas tentang pembuatan aplikasi perpustakaan pada Java NetBeans. Nah, ketika kita menekan sistem ini akan terdapat beberapa pilihan, ada di login, logout, dan data pembuat. Begitu juga dengan master, ada form buku, form siswa, dan form petugas. Nah, kita akan membahas bagaimana sintaks dari kode-kode tersebut sehingga bisa menampilkan seperti yang ada pada teks tersebut. Nah, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita ingin membuat desainnya, nah di sini awalnya saya membuat dari control panel ya. Nah, panel ini bisa berfungsi untuk memberikan ruang ruang di mana untuk kita bisa meletakkan desain-desain yang akan kita buat. Nah, aplikasi perpustakaan ini menggunakan Glabel. Glabel ini untuk kita bisa membuat teks atau judul yang ada di halaman ini. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan yang namanya menu. Menu ini menu bar. Nih, oke, kita cari dulu menu bar. Menu bar itu terdapat di swing menu. Nah, ini dia menu bar. Di mana nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini master, transaksi, report, dan exit. Nah, di sistem ini terdapat ada 3 pilihan login, logout, dan data pembuat. Nah, bagaimana bisa kita menampilkan login dan logout seperti ini? Nah, di dalam sistem ini kita klik kanan, kita tambahkan add from plate. Nah, di mana ini kita menggunakan menu item. Nah, tinggal kita buat saja, maka akan uh, maka akan keluar dan kita akan bisa mendesainnya seperti ini. Nah, baik, selebihnya kita lihat dari sintaks source kodenya ya. Nah, di mana ini adalah menu utama. Menu utama ini terdapat di package aplikasi perpustakaan. Nah, menu utamanya adalah tempat kita akan merun semuanya, di mana semuanya akan tampil pada menu utamanya. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba tekan login. Nah, form loginnya uh, sudah muncul di halaman bagian sini ya. Nah, seperti ini. Kita tekan exit. Nah, sistem data pembuat. Nah, ini data pembuat yang tadi di awal
kita lihat ya, ini dia. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, seperti ini. Kita close dulu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita melihat sintaks kode dari aplikasi yang lainnya, seperti login. Nih, di login. Login ini untuk memasukkan username dan password yang akan kita uh, masukkan nanti untuk memasuki halaman aplikasi perpustakaan. Nah, kita masuk ke desainnya. Di sini menggunakan G-label, text field, button, panel, panel besar ini dan panel kecil yang terdapat sini. Ini menggunakan G-label ya. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Nah, sebelum itu, kalau kita ingin lebih mudah mengingatnya, ini variabel-variabel dari username dan password ini, di sini kita dapat menggantinya change variable name ini supaya kita bisa mudah mengingatnya dan kita bisa mendapatkan sintaks kodenya dengan cepat ya. Nah, kita bisa menggantinya karena kita menggunakan text field, maka disingkat menjadi txt username. Nah, apa sesuaikan teksnya dengan yang terdapat di selaras dengan text field-nya di username. Huruf kecil dan huruf besarnya harus selaras karena nanti untuk pengkodiannya supaya tidak susah. Nah, kita masuk sini. Action for format G button to action-nya ya. Kita lihat dulu. Nah, exit ya. Ini bagian exit. Karena apa? Kita bisa lihat dari variabel name-nya itu ini adalah button 2. G button 2 ya. Oke, kita klik kanan. Events, action, accept performance. Nah, di sini. Ini ini berfungsi nanti jika kita sudah mau menuju ke halaman utama, kita mau keluar dari form login ini berfungsi dan ini akan tampil tampil ke halaman utama. Ini dispose. Ini akan menunjukkan halaman utama. Kita akan kembali ke halaman utama. Inilah fungsi dari dispose tersebut. Nah, kita harus memperhatikan titik koma dan penulisan-penulisan yang ada pada sintaks kode tersebut. Lalu kita masuk ke form data pembuat. Nah, data pembuat. Di sini ini menggunakan G-label ya. Nah, untuk pembuatan foto tersebut awal mulanya kita menggunakan G-label ini, G-label juga. Nah, setelah kita masuk ke G-label, setelah kita masuk ke G-label, kita ambil properties. Nah, di sini ada icon. Icon ini berfungsi untuk kita bisa menemukan dokumen foto di mana foto terletak. Di data D kah, di data C, atau di unduhan dokumen dan sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan foto tersebut. Nah, kita ambil uh, aplikasi atau di mana data tersebut kita simpan. Setelah itu kita open. Setelah linknya dapat, kita open. Nah, setelah itu kita oke kan. Oke, kita oke, maka fotonya akan muncul. Ini kita close saja. Maka foto tersebut akan muncul seperti ini. Nah,
Ini dia. Menu utama ini itu adalah jika kita kembali seperti yang saya bilang jika kita ingin kembali ke form atau halaman menu utama. Nah, di sini sama dengan sintaks kode yang ada di login tadi, jika kita ingin kembali ke menu utama, ini adalah link atau kode untuk bisa menampilkan form menu utamanya. Ini ya, untuk menampilkan. Selanjutnya ke form buku. Kita lihat misalnya dulu. Nah, di mana form buku ini ada banyak sekali atau bagian-bagian data yang digunakan. Ini G-label, ada panel besar, ada panel kecil, ada G-label juga, ada text field, ada button, ada juga table. Kita masuk ke source code-nya ya. Nah, di mana pada bagian source code ini terdapat banyak kode-kode untuk bisa mengisi dari uh, desain buku, forum buku tersebut. Nah, coba kita run dulu ya. Nah, ini. Ini semua akan berfungsi jika kita mengisi kode-kode yang ada di sini. Ini. Kita bahas kodenya satu persatu ya. Nah, ini. Yang pertama itu tentang forum buku di bagian tabel modal. Tabel ini yang ada di sini ya, di sini tabelnya. Nah, di mana tabel kode ini nantinya kode-kode ini akan akan berfungsi untuk mengganti judul-judul titel yang ada di tabel ini. Seperti yang sudah kita lihat. Nah, kalau di sini kan tulisannya titel. Coba kita run ya. Setelah kita run, ini akan terdapat kode buku, nama buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, jadi ini model atau set modelnya untuk tabel buku itu berfungsi untuk mengganti nama-nama yang ada di tabelnya. Seperti titel 1, titel 2. Nah, diganti dengan kode buku, nama buku, judul buku, sesuai dengan desain ini. Kode buku, nama buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya. Nah, selanjutnya TXT. TXT itu tadi text field dari variabel yang ini, ya. TXT, text field. Variabel-variabel ini, dan di bawahnya. TXT kode buku set editable false. Nah, ini fungsinya itu supaya coba kita ranya. Nah, di mana nantinya ininya itu tidak akan bisa berfungsi jikalau kita ini tidak akan menuliskan kata-kata. Nah, kita ketik saja di keyboard kita, itu tidak akan menuliskan kata sedikit pun. Nah, karena apa? Karena kita belum mengisi uh, kode-kode yang ada di sini. Nah, itu akan berjalan jika kita sudah melengkapi semua kode-kode yang ada pada aplikasi forum buku ini. Nah, kita lanjut lagi ya untuk melihat kodenya. Ini false. Itu berarti tidak bisa dijalankan kalau kode yang untuk
kode buku, nama bukunya belum ada kodenya. Nah, seperti ini. Ini. Isian kosong. Nah, ini teks dan kode buku dot set text. Nah, di mana set text ini nanti akan memberikan uh, memberikan kepada user untuk mengisi dari kolom forum buku tersebut jika sudah diaktifkan. Nah, makanya kita buat uh, kode untuk pengaktifannya. Ini ya, set editable, diedit pada tabelnya. Nah, ya, selanjutnya kita kepada form petugas. Nah, sama seperti tadi pada form buku, ini juga dapat banyak button ya. Kita langsung saja ke bagian bagian kode-kodenya. Nah, di sini ini. Nah, sebelum kita masuk ke forum petugas ini, saya mau menjelaskan tentang ini. Ini merupakan import dari koneksi yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Dari mana saya mendapatkan koneksi tersebut ini? Nah, terlebih dulu kita harus membuat tabel perpustakaannya di bagian exam PP ya. Nah, saya sudah membuat di sini database perpustakaan. Ada tabel buku, tabel petugas, dan tabel siswa. Nah, di mana ini nanti akan berfungsi untuk mengisi tabel-tabel eh, tabel-tabel yang ada di forum tugas. Nah, ini dia. Kenapa harus dikoneksikan? Karena ini akan berfungsi untuk menampilkan bagian-bagian yang ada pada forum petugas. Kita raih dulu ya. Nah, ini terdapat banyak kode-kode di sini. Ada PG01, PG02, PG03, dan PG04 ya. Banyak. Nah, coba kita minimize dulu. Nah, sekarang kita akan membahas kode-kodenya tersebut ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang koneksi ini. Koneksi ini yang akan disangkut pautkan dengan bagian database perpustakaan yang sudah saya buat di bagian XAMPP atau MySQL. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, ini adalah untuk pengeditan mengisi data yang ada di tabel tersebut. Nah, kita lanjut ke ini ya. Ini tadi bagian koneksinya ya. Di sini dikoneksikan, dipilih dari tabel petugas. Tabel petugas ya. Yang pertama itu ada dari tabel petugas. Nih, kita bisa lihat di ini tabel petugas ya. Nih, ada kode petugas, ada nama petugas, jabatan, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Ya, di mana kode-kode ini harus sesuai dan tertera pada MySQL kita atau localhost SAMPP kita.
Jikalau tidak sesuai dengan kode-kode yang sudah kita tuliskan tadi pada MySQL, maka di sini dia akan memunculkan atau menampilkan pesan bahwa itu adalah error atau data tersebut tidak bisa diedit atau dipublikasikan jikalau tidak sesuai dengan kode-kode yang ada di sini ya. Selanjutnya, kenapa ada TXT? Karena ya tadi di sini ya, di sini. Ini tadi kita sudah membuat variabelnya. Variabelnya itu ada TXT kode petugas, TXT nama petugas, TXT jabatan dan lain-lain. Nah, ini untuk pemuatan datanya ya. Sekarang kita ke bawahnya itu ada bagian save data. Save data ini ada di mana? Ini ada simpan. Jika bahasa Indonesia simpan, maka bahasa Inggrisnya save. Save data. Nih, ada bagian save data ya. Insert atau menambahkan ke dalam tabel petugas. Nah, jikalau semacam semisal kita membuat kode baru atau menambahkan uh, uh, kode petugas sama petugas jabatan dengan orang dengan kode yang lainnya, contohnya ini. Misalnya kita buat PG 0007 atau 5. Nama petugasnya Rudi. Jabatannya kita buat kebersihan. Ya. Alamatnya kita buat sesuka hati. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Teleponnya kita buat terserah. Nah, ketika kita klik tombol simpan, nah, maka akan tersimpan di sini. Itu, maka di kode ini, kode-kode tersebut berfungsi untuk menambahkan kode yang baru yang telah kita input. Insert into table petugas. Ya, di table petugas. Kita lihat di sampingnya table petugas tadi ya. Nah, sudah bertambah satu lagi kode petugas atau kode yang sudah kita buat yang baru tadi ya. Di sini. Selanjutnya kita ke bagian tambah data. Di sini misalnya kita lihat ini tambah ya di sini. Nah, di sini set text. Text kode petugas set text. Nah, di mana kode ini berfungsi untuk menambahkan data ya di sini. Selanjutnya ada di bagian edit data. Di mana jika kita mau mengedit, maka sintaks kode tersebut adalah seperti ini ya. Sebenarnya kalau
untuk penempatan kode-kode itu memang sama, tapi kita harus menyesuaikan dengan nama-nama kodenya seperti kode petugas, nama petugas, jabatan, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan kode yang akan kita masukkan. Nah, seperti ini. Ya, update berhasil ketika kita sudah mengedit atau mengubah data yang akan kita rubah nanti. Ya, ini untuk hapus data. Nah, baru kita ke form siswa. Nah, di sini. Nah, di mana nanti form siswa ini jika kita mau ingin kembali ke menu utama, maka kita tinggal tekan menu keluar. Nah, di sini akan kembali ke menu utama. Kita run dulu ya. Keluar. Nah, sudah berhasil kembali ke halaman menu utamanya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, eh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin belajar dan bekerja sama untuk bisa membuat aplikasi yang lebih baru lagi, kita dapat mengaplikasikannya dengan bersama ya. Bisa dilihat hasil yang saya buat ini masih eh, terkesan eh, biasa, tapi teman-teman bisa membuat yang lebih baik lagi ya. Ada login, logout, buat ya di bagian master, pembuku, ini ya, keluar, form siswa ya, dan terakhir form petugas ya. Ini dia ya, kita pilih kita mau hapus ya. Nah, nah keluar, nah kembali halaman teman. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.